Saya punya temen, ini buat jadi gambaran. Saya ada cerita di mana ya, Muhasabah Cinta mungkin cerita ini. Salah satu dari bidadari bumi, ya. Namanya Khadijah. Teman-teman sekalian, saya dulu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Belajar di sana dan mengajar di sana selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan ini diantara di sana itu meskipun kampung kecil, tapi orang belajar di sana dari berbagai macam negara. Saya ketika belajar di sana, saya dari Indonesia, ada beberapa orang lain juga dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Sekarang malah lebih ramai lagi, ada yang dari Brunei, ada yang dari Thailand, ya. Kemudian lagi ada yang dari negara-negara Arab, dari Mekah, dari Madinah, dari Abu Dhabi, dari Kuwait, begitu ya, dari Mesir. Ada juga orang-orang dari negara Barat. Semasa saya di sana tuh ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia, ada yang dari Swedia, ada yang dari negara-negara Afrika ya, Kenya, begitu kan, Kamerun, apa segala macam itu, bahkan negara-negara yang saya jarang-jarang dengar. Nah, orang-orang Barat, orang-orang luar negeri itu ya, itu banyak diantara mereka itu yang kalau tinggal di sana itu dia tinggal bersama dengan suaminya. Jadi tuh ada orang-orang Arab, ada orang-orang Barat gitu kan. Saya lihat mereka tinggal bersama dengan suaminya. Nanti itu suaminya berangkat belajar ke Darul Mustafa, yang perempuan belajar bersama dengan kami di Daruz Zahra. Saya banyak lihat teman-teman saya yang sudah bersuami gitu ya. Suaminya baik-baik, tapi saya tidak pernah melihat suami lebih baik kepada istrinya daripada suami Khadijah kepada Khadijah. Salah satu teman saya ini, dia dari kota Baydha, teman-teman. Baydha itu kota di Yaman juga gitu. Itu suaminya baik banget sama dia, lembut baik sama dia. Kalau manggil tuh suaranya lembut gitu, dan memperlakukan istrinya tuh sampai begitu istrinya keluar tuh langsung tasnya diambil sama suaminya. Kemudian kayaknya sayang banget gitu. Dan sampai saya suka godain gitu, Khadijah, suami kamu nih kayaknya kurang digendong aja nih kamu nih sama dia. Kayak kalau boleh digendong nih digendong istrinya gitu, dari sayangnya gitu. Satu hari saya lagi ngobrol-ngobrol sama dia, saya bilang, Khadijah, suami kamu tuh kayaknya sayang banget sih sama kamu. Iya emang, sayang banget tuh sama saya. Alhamdulillah. Ini juga nilai lebih nih buat saya, karena ternyata nggak banyak istri-istri yang bisa bilang begitu tentang suaminya. Ini kalau di Indonesia nih, kalau saya bilang suami kamu kelihatannya baik, sayang banget sama kamu, suka jawabnya gini, depan ustadzah aja tuh. Kalau di rumah malah lain lagi ceritanya, ustazah doain banyak-banyak. Gitu. Jarang gitu ada yang bilang, iya ustazah suami saya baik, alhamdulillah, doa-doa ya ustazah. Jarang. Banyakannya gitu, depan ustazah lain ustazah. Insyaallah. Teman-teman sekalian, Khadijah kemudian bercerita, yang membuat saya terbengong-bengong dengernya, yang membuat saya melongo dengernya, saya nggak nyangka. Kata Khadijah, iya, Ustazah Halimah tuh suami saya baik. Dia panggil saya Ustazah karena saya sudah mengajar dari di sana ya. Dia bilang, alhamdulillah saya tidak memutuskan untuk berpisah dengannya dulu. Saya bilang, kalau dia baik kenapa kamu mau berpisah sama dia? Dia terus senyum-senyum cerita. Dia bilang, saya Ustazah kawin sama dia itu karena kami memang satu kampung. Awal-awal nikah alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan baik-baik aja. Baru kayak dapat setengah tahun lebih gitu dari pernikahan, dia rupanya mulai kehabisan uang. Usaha yang dia pegang mengalami kebangkrutan. Dia pun mulai
Saya liatin kok ini kalau pulang malam-malam, saya nggak tahu apa-apa. Rupanya dia mulai berjudi karena pengen cepet uangnya bisa kembali gitu. Dan itu uang yang dia pakai judi, uang dari hasil pinjam sama orang. Ya, gimana modelnya tuh? Ini zaman sekarang nih, hati-hati nih teman-teman. Perjudian itu nggak harus orang keluar. Di HP tuh udah banyak terjadi. Perjudian online, orang habis ratusan juta dari hal itu. Dan kadang-kadang nih yang dipakai buat judi, uangnya hasil pinjem. Pinjemnya online juga. Dari pinjol ke juol, judi online. Ya, dari pinjaman online ke perjudian online. Haram itu ya, haram. Dari pinjemnya udah haram, judinya apalagi. Jalannya setan tuh teman-teman. Hati-hati, mau laki-laki mau perempuan, jangan berani-berani deket-deket sama hal yang seperti itu. Menghancurkan dirimu, menghancurkan hidupmu, menghancurkan hartamu. Udahlah, sesedikit apapun cukup. Penghasilan kita ini ya, pendapatan kita ini sesedikit apapun cukup jika untuk membiayai hidup kita. Tapi sebanyak apapun gak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup kita. Makanya kalau pengen hidupnya selamat gak usah kebanyakan gaya. Kan begitu. Sesedikit apapun cukup untuk membiayai hidup, tapi sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Dia bilang suami saya mulai kehabisan uang sampai habis-habisan. Kami pun mulai jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Dia bilang mulai nih barang-barang di rumah nih mulai pada habis. Ya, yang asalnya di lemari, lemarinya dikeluar, yang asalnya ada kulkas, kulkas keluar, yang asalnya ada televisi, televisi keluar, begitu. Dia bilang saya Ustazah buat diri saya sendiri nggak terlalu masalah gitu. Cuman saya sedih aja gitu lihat suami saya kayak begitu kondisinya. Saya kemudian tanya nih sama seorang ustadz gitu, sesudah berbulan-bulan berlalu dari masa hidup yang seperti itu. Saya kehilangan senyum suami saya kehilangan kebahagiaan bersama dengan dia gitu. Saya kemudian tanya sama ustadz yang ada di kampung kami ini gimana nih? Kata ustadznya, ya itu terserah kamu lah. Suami kan memang wajib memberi nafkah, tapi kalau dia sedang dalam ujian seperti ini, terserah kamu bagaimana. Kalau kamu mau sabar ya jalanin aja. Tapi kalau kamu nggak sabar, kamu udah boleh untuk menuntut perceraian dari dia. Saya pikir ya ampun, usia nikah saya baru juga kurang lebih tahunan aja. Masa saya udah mau pisah aja sama dia gitu. Rasanya kok perjuangannya mana gitu. Jadi dia bilang, saya kemudian memutuskan untuk bekerja. Saya yang tahu kondisi masyarakat di Arab, saya tanya, kamu kerja apa Khadijah? Dia bilang, saya bikin roti Ustazah. Kami nih orang Baybak nih banyak yang pinter bikin roti. Dia bilang, kamu bikin roti sarapan. Orang-orang di sana tuh kan banyak roti tuh yang besar-besar tuh, roti tipis tuh, tamis, kubus tuh. Terus dia bilang, saya buat tuh, saya bangun dari pagi-pagi, saya buat roti itu, kemudian saya taruh-taruhkan. Saya minta adik saya buat taruh-taruhkan di restoran-restoran yang terdekat di situ. Alhamdulillah laku rotinya. Jadi kalau untuk membiayai hidup saya dan suami sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi suami saya nggak tahu kenapa tuh kayak gitu. Dia bilang bukannya dia berterima kasih sama saya gitu karena saya sudah membantu, dia malah sering minta duit sama saya Ustazah. Utang dulu dong uangnya. Ntar kalau saya nggak kasih dia ngamuk. Akhirnya saya kasih juga gitu. Dia bilang sedih saya lihatnya. Akhirnya kan jadi kurang juga karena uangnya nggak tahu tuh dipakai buat apa sama dia. Ya rupanya perjudian itu barangkali ya. Dia bilang tambah lama keadaannya tambah semakin menyedihkan gitu. Dia bilang sampai kadang-kadang suami saya itu nggak pulang beberapa hari gitu.
Kalaupun dia pulang itu sudah berapa hari gitu kondisinya udah sedih, saya tambah hari tambah kurus gitu dia. Tambah hari cahaya wajahnya tambah hilang gitu. Dia bilang sampai satu malam dia nggak pulang sampai larut malam. Saya udah sempet cari dia kemana nggak dapet. Dia bilang saya tanyain temen-temennya nggak tahu. Jam 12-an, jam 1 pagi rumah saya diketuk. Akhirnya kemudian saya bukain pintu, ada seseorang mengantarkan, dia langsung jalan mengantarkan suami saya. Saya kaget lihatnya, saya seret-seret suami saya, dia nggak sadarkan diri gitu dalam keadaan mabuk berat Ustazah. Ya Allah, sedih sekali saya. Suami saya yang saya tahu orang soleh, suami saya taunya dia sholat, saya taunya dia ibadah. Memang sekarang sedang dalam keadaan susah ekonominya, tapi kok ternyata dia seperti ini. Ya Allah, sedih sekali saya. Saya tarik dia, saya taruh dia di atas tempat tidur, saya tungguin dia sepanjang malam sampai waktunya subuh. Saya bangunin dia untuk sholat subuh, dia nggak bangun. Saya coba segala macam cara, dia nggak bangun juga. Saya biarin aja. Akhirnya jam-jam 8, jam 9 dia baru sadar gitu. Kemudian dia pun segera mengerjakan sholat juga. Sudah saya suruh dia buat sholat. Dia bilang, habis itu saya tanya, kenapa kamu kayak begini? Ayolah kita usaha aja gitu, kita kerjain nih bareng-bareng nih. Kehidupan rumah tangga ini kan juga bukan cuma urusan kamu aja, saya kan juga ada di dalam rumah tangga ini. Yuk, apa nih masalah kamu? Tapi dia sepertinya tidak mengindahkan ucapan saya Ustazah. Besok-besoknya semakin tambah parah, sedang berhari-hari nggak pulang. Saya tanya lagi sama Ustadz gitu, saya tanya juga sama orang alim lain gitu, ini gimana nih suami saya nih seperti ini kondisinya gitu. Terus dia bilang, ya itu terserah kamu sebagai seorang istri, gimana kamu mau lanjut aja gitu atau kamu mau bersabar? Lebih baik gitu kalau kamu sabar, didoain aja. Saya pikir gimana ya, saya mau putus aja gitu sama dia, sayang sekali. Yang saya tahu suami saya tuh sebenarnya hatinya baik gitu, hanya saja dia sekarang sedang menjalani masa-masa ujian. Apa nih yang dapat saya lakukan? Dia bilang, saya memutuskan untuk mulai bangun tahajud. Istri soleha, kalau kamu sedang ada masalah dalam rumah tanggamu, cobain yang dikerjakan sama teman saya ini. Dia bilang, saya mulai bangun tahajud. Biasanya saya bangun juga di waktu malam tuh, tapi buat bikin roti. Sekarang sebelum saya buat roti, saya sholat dulu beberapa rakaat, terus saya angkat tangan. Dengan linangan air mata saya doakan dia ini. Saya tanya sama dia, Khadijah, kamu doanya gimana? Biar saya bisa ajarin nih sama ibu-ibu di Ternate. Dia bilang, saya bilang, ya Allah, saya cinta sama suami saya. Ya Allah, tolong lihat suami saya. Saya tidak dapat membayangkannya jika terus berada dalam jalan seperti ini, kemana ia akan kembali. Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah, jauhkan ia dari siksa api neraka-Mu, masukkan ia ke dalam surga-Mu, pandang dia dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Bukankah hatinya berada dalam genggaman-Mu? Jadi dia, saya dengerin gitu doanya. Dia ketika mendoakan suaminya benar-benar mendoakan suaminya, bukan kelihatannya doain suami, pada nyatanya doain diri sendiri. Ada tuh banyak perempuan-perempuan kayak begitu. Ya Allah, lapangkanlah rezeki buat suami saya. Kelihatannya kayak doain suami ya, biar dia bisa banyak kasih saya. Itu doain suami apa doain diri sendiri? Ya Allah, jadikan suami saya suami yang baik, biar dia bisa selalu baik pada saya.
Kalau doain anak juga begitu, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh-solehah, biar mereka bisa berbakti kepada saya. Sebenarnya kamu lagi doain siapa sih? Sepertinya kamu hanya sedang mendoakan dirimu sendiri nih ya. Jadi dia ketika mendoakan suaminya, dia nggak bilang, ya Allah, suami saya kok kayak begitu sih ya Allah, kalau memang dia akan jadi orang baik kembalikan pada saya, tapi kalau enggak ya Allah putuskan saya darinya. Enggak gitu, karena sebagian perempuan tuh ada yang suka kayak gitu. Ustazah boleh nggak ustazah, saya doa minta sama Allah biar suami saya itu bisa tukar tambah gitu ustazah. Tukar tambah, emang mobil bagaimana tukar tambah? Kamu pikir suami kamu motor bagaimana? Ditukar ditambah sama Allah SWT. Insyaallah. Jadi dia mendoakan suaminya, semoga Allah memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, saya sayang sama suami saya, tolong sayangi suami saya ya Allah, kembalikan ia ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Bukankah hatinya dalam genggamanmu ya Allah, pandang suami saya dengan pandangan cintamu ya Allah. Gitu kalau doain suami. Sepegel apapun hatimu, semarah apapun dirimu, teman-teman, jangan kemudian, ya Allah, lihat bagaimana dia telah menyakiti hati saya. Ini gurunya sinetron yang begini nih doanya. Balaslah dia ya Allah, sakiti hatinya ya Allah, ya Allah. Doa macam apa itu ya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dia terus mendoakan suaminya tuh. Saya kemudian tanya, doa kamu diijabah sama Allah, Khadijah? Dia bilang, enggak ustazah, suami saya malah kabur 3 bulan gak pulang-pulang. Gak instan ya, doa tuh tidak instan, karena kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya proses terhadap segala sesuatu. Jadi gak apa-apa, jangan pernah bosan berdoa. Doakan anakmu, doakan suamimu, doakan kedua orang tuamu, doakan saudara-saudaramu, terus doa, terus doa. Jangan bosan, jangan bosan. Aduh capek sudah ustazah, sudah saya doain tapi enggak kena juga ustazah, sudahlah saya udah enggak mau lagi doain dia. Jangan, teman-teman, selagi kamu masih terus berdoa, masih ada kemungkinan untuk diijabah. Tapi kalau sudah kamu meninggalkan berdoa, dari mana datang harapan kebaikan tersebut? Saya tanya sama Khadijah ini, apa yang membuat kamu gak putus asa Khadijah? Dia bilang, karena saya tahu malam kalau semakin gelap pertanda fajar sebentar lagi terbit. Malam kalau semakin gelap tandanya fajar sebentar lagi terbit. Dia bilang ketika dia kabur 3 bulan gak datang-datang itu, orang banyak yang cari tahu. Kemudian pahamlah mereka bahwa kondisinya secara keuangan sekarang dia susah. Dan dia suami saya tuh pada dasarnya memang orang baik, orang soleh, banyak bantu orang dulunya. Jadi ketika mereka tahu, oh dia susah, oh dia sekarang punya banyak hutang, maka hutang-hutang itu pun dilunasi oleh kawan-kawannya, dilunasi oleh saudara-saudaranya, satu, sampai semua hutangnya tersebut terlunasi. Kalau tidak orangnya sendiri yang menggugurkan atau menjadikan hutangnya jadi dihalalkan gitu, jadi diikhlaskan. Dia bilang jadi selama 3 bulan itu justru akhirnya orang semua jadi tahu keadaan dia dan semuanya jadi menghalalkan dan mengikhlaskan hutang-hutangnya. Dia bilang mertua saya jadi tahu, semua orang jadi tahu. Mertua saya sampai bilang, ya ampun nak, maaf ya, kita nggak tahu kalau anak kita tuh kayak begitu. Udah, nggak apa-apa deh, kamu yang sabar aja. Nanti kalau dia datang,
kita akan minta dia buat menceraikan kamu. Saya bilang, jangan mah, udah gak apa-apa, bismillah, insya Allah, mudah-mudahan dia tuh sebenarnya orangnya baik kok, didoakan saja ya mah ya. Saya tanya, kemudian fajarnya terbit Khadijah? Iya. Dia bilang 3 bulan lebih dari dia saat pertama kali kabur itu. Satu malam, dia yang memang masih pegang kunci rumah ya. Satu malam saya lagi tidur, tiba-tiba saya dibangunkan karena ada orang bangunkan saya, pegang-pegang gerak-gerakan kaki saya. Saya kebangun, saya lihat dia di tepi tempat tidur. Tapi dia tidak berani melihat saya gitu, tidak berani deketin saya. Saya kemudian duduk, saya liatin dia, kurus sekarang. Dia nunduk aja. Saya liatin rambutnya udah agak panjang, terus jambangnya nggak urusan gitu. Seksian sekali lihat dia. Terus dia nanya sama saya kayak gini, Khadijah, dengan tanpa lihat saya, kamu masih istri saya bukan? Saya bilang, lah kamu gimana? Kan yang punya hak cerai kamu. Kalau kamu merasa belum menceraikan saya, berarti saya masih istri kamu gitu. Terus dia bilang begini, maksud saya kamu masih mau gak jadi istri saya? Saya segera menjawab, iya, tentu saja. Gak pakai kebanyakan syarat nih kayak ibu-ibu Ternate. Mau saya tapi dengan syarat 1, 2. Masya Allah, panjang banget syaratnya. Tanda tangani dulu syaratnya, baru saya mau jadi istri kamu gitu. Dia bilang, tentu saja, kata Khadijah, saya akan selalu jadi istrimu. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu? Dia bilang, saya baik, alhamdulillah. Kalau kamu masih mau jadi istri saya, Khadijah, siap-siap yuk. Saya bilang, emang kemana? Saya mau bawa kamu ke tempat yang sangat indah sekali. Di mana itu? Di Tarim. Tarim. Kita mau naik mobil, kita menuju ke Tarim. Di sana ada seorang habib, di sana ada seorang guru yang saya rasa akan dapat membimbing. Saya sudah berjumpa dengan Habib Umar bin Hafid. Saya ketemu sama beliau dan saya tahu bahwa beliau adalah seseorang yang bisa memberikan kepada saya apa yang saya cari selama ini. Emang kamu cari apa, kata saya? Khadijah nih, dia bilang, saya nyari kedamaian di hati, Khadijah. Saya nyari ketenangan di hati. Mari kita pergi ke sana. Dia bilang, begitu saya dengar nama Habib Umar bin Hafid, saya pun langsung semangat juga karena saya sering dengar namanya. Dan saya tahu beliau adalah seorang ulama yang sangat soleh, ulama yang sangat ikhlas, ulama yang bisa bawa kami ke sana menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, tapi gimana nanti kita kalau tinggal di sana? Katanya suaminya, saya udah bilang sama Habib Umar, saya mau bawa istri saya kemari, Bib, kasih kepada saya pekerjaan. Kata Habib Umar, iya, kalau gitu kalian bisa bikin roti di dapur kami. Jadi saya udah dapat kerjaan tukang bikin rotinya Habib Umar. Ayo cepetan Khadijah, kita jalan bersama-sama ke sana. Dia bilang, hari itu kami menempuh perjalanan naik mobil, mobilnya nggak pakai AC, jalanannya sangat terik, panas ya. Dia bilang, tapi sepertinya itu adalah perjalanan yang paling indah bagi saya, karena kami berdua sudah sama-sama satu hati, bergerak berdua bersama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.